Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kegiatan untuk pelaksanaan KKN. KKN itu kuliah kerja nyata yang dimana kami semua ini dari Universitas Mitra Bangsa. UMIBA ya, biasanya kita disingkat itu UMIBA, Universitas Mitra Bangsa, yang berlokasi di Jalan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, gitu. Nah, salam kenal untuk ibu-ibu semuanya, dan saya di sini satu kelompok yang saya ingin perkenalkan satu-satu. Dari kelompok-kelompok saya itu ada 9 orang. Di antaranya nanti kalau untuk saya sendiri, saya di sini ketua KKN-nya, yaitu saya Indri. Nama lengkap saya Andriani dan biasa dipanggil Indri. Oke, dan saya Restu Amalia, Ibu, salam kenal semuanya. Ya, kemudian untuk yang bendahara kami, Hai, salam kenal semua, nama saya Marlina Harawa. Kemudian untuk koordinasi lapangan. Ya, halo, nama saya Agung Dwi Jayanto dari Lampung. Ya, salam kenal. Oh, sama ya, Bu. Terima kasih. Ya, Perkenalkan, nama saya Susilo, saya dari Semarang. Ya, Bu. Ya, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ibu-ibu. selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anton, kalau asal dari Cirebon. Ya, terima kasih. Selamat kenal semuanya, nama saya Mesa Semenulang dari Medan. Polres. Terima kasih. Kemudian di sebelah saya koordinasi programmer dokumen apa? Program materi. Silakan Kak Arfi. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Arvin Muhammad Pasar Ibu. Saya berasal dari Medan. Ya, selanjutnya dengan siapa untuk anggota lapangan ya? Ya, silakan perkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Intan Putri Mitelang Banua. Saya berasal dari Nias. Baik, terima kasih. Demikian untuk perkenalan kami semua, Ibu. Poin yang pertama itu memahami peran orang tua. Ya, memahami peran orang tua di sini yang pertama memberikan dukungan emosional ya. Maksudnya membangun hubungan yang hangat dan penuh kasih terhadap anak untuk menciptakan di sini itu ya suasana belajar yang positif. Jadi kita kalau untuk biasanya kalau anak-anak itu agak ini ya Ibu ya, maksudnya setiap anak itu walaupun sama adik kakak itu pasti karakternya beda-beda, betul nggak Bu? Harus bisa membangun hubungan dari tiap anak itu kita bisa menyesuaikan. Untuk menghadapi satu anak aja kita harus bisa gimana nih kita bisa menyesuaikan moodnya dia gitu loh pada saat dia itu ada tugas sekolah anak dalam pembelajaran. Jadi di sini itu maksudnya mendorong minat anak terhadap buku dan kegiatan. Jadi setiap anak di usia dini dia akan melakukan pencontoh yang baik terhadap kita sebagai orang tua. Ya, makanya anak-anak itu selalu memberikan hal yang dilakukan dalam kesehariannya itu biasanya dari lingkungan, teman-teman, itu semuanya sangat berpengaruh. Jadi kita sebagai orang tua itu sangat penting dalam menjadi panutan untuk anak kita, karena madrasah pertama untuk anak-anak itu pasti dari ibu, kayak gitu ya Bu. Bisa dilanjut Kak? Menjadi lebih luas.
dalam kegiatan sehari-hari, bertemu teman atau komunikasi dengan orang tua, lingkungan itu sangat berpengaruh untuk manfaat. Jadi tantangan orang tua dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak di rumah kayak gitu ya Bu. Biasanya dari ibu-ibu ini kan kayak dari program PKK ataupun Dasawisma Kelurahan itu biasanya suka ada kan ya Bu. Dan itu untuk pengembangan orang tua. Nah, dari lingkungan ramah literasi. Apa sih lingkungan ramah literasi? Ya, pertama itu penyediaan buku menarik. Contohnya kayak buku-buku yang sekarang tuh udah banyak banget ya buku yang kalau kita buka itu kayak apa, emboss gitu loh harus tuh. Jadi kayak muncul jadi dia kayak hidup gitu ya, maksudnya kayak berupa gambar tapi dia muncul gitu pas kita buka ya, kayak 3D ya. Nah itu penyediaan buku menarik rutin, menyediakan buku bergambar yang tadi saya katakan, penuh warna yang sesuai dengan usia anak untuk mau kayak gimana. Biasanya itu yang PR banget ya Bu, ya kan, karena pasti ibu-ibu semua tuh di rumah pasti ketika menemukan anak-anak yang seperti itu kayak ada yang salah nggak sih sama anakku kan gitu. Padahal enggak ya Bu, setiap anak tuh pasti cara berpikir open minded yang lebih luas karena canggihnya perkembangan zaman sekarang kayak gitu. Jadi penggunaan kita sebagai orang tua juga harus bisa menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami sama anak ini. Nggak ada kayak sekarang Rpetra yang menyediakan banyak tempat, dan menurutku adanya Rpetra itu sangat membantu mendukung program anak-anak zaman sekarang yang terkadang kita sebagai orang tua tuh tidak memiliki banyak waktu untuk memberi penjelasan atau karena semakin susah ya Bu pelajaran anak. Jadi di rumah saya juga punya adik saya tuh yang dimana penilaian kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan spesifik keluarga berkaitan dengan literasi anak usia dini. Kemudian materi pelatihan komprehensif, yaitu menyusun modul pelatihan yang sesuai dengan kemampuan orang tua dan tahapan perkembangan anak. Kemudian di sini pendekatan interaktif, mengintegrasikan metode pelatihan partisipatif agar orang tua lebih terlibat aktif dalam proses belajar. Selanjutnya memantau kemajuan. Nah, di sini untuk memantau kemajuan ini mengevaluasi kemajuan anak. Apa sih maksudnya melakukan? Yaitu melakukan tahun 2000. Literasi adalah kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu macam-macam, termasuk bekerja, bermasyarakat, kegiatan sehari-hari. Bagaimana kita ini terkait pada video yang barusan kami putar. kemampuan literasi? Mungkin ada ibu-ibu di sini yang ingin memberikan pengalaman tentang menghadapi anak seperti apa, sharing ke kita mungkin siapa, karena di sini kami akan memberikan gift untuk ibu yang bisa memberikan pengalamannya di sini untuk kita semua. Ada? Oke, izin ya Bu. Mohon maaf untuk kakak-kakak semua ya, karena ini kan pengetahuan tentang anak usia dini. Kebetulan saya udah nggak punya punyanya cucu ya. Sebenarnya senang sih ya cerita, karena setiap hari memang saya sendiri menyaksikan bagaimana anak-anak sekarang ini yang ya Allah jauh sekali ya dibandingkan dengan ibunya. Cara saya mendidik anak saya itu sangat jauh berbeda. Dan kadang-kadang saya sendiri sebagai ikut pusingnya itu bagaimana sih cara mengarahkannya untuk mengajak
si anak ini lebih minat ke membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Darmini, saya sekaligus kader Dasar Wisma dan guru bantu PAUD. Yang Ibu mau bagi pengalaman begini Kak. Kalau di sekolah itu kan kadang kita menghadapi karakter anak beda-beda. Ada yang lebih tertarik ke baca-baca buku, cuma sekedar gambar-gambar aja juga ada gitu ya Kak. Cuma Ibu tuh kadang mau lihat di anak Ibu sendiri. Dulunya mau, kalau Ibu dongeng tuh mau lebih tertarik ke. Sekarang itu agak berkurang gitu. Upaya apa itu yang harus bangun lagi itu untuk membangun karakternya biar dia lebih minat lagi ke baca. Sekarang tuh lebih tertarik gambar-gambar aja Kak, bimbing, tapi cerita Kak. Cerita gitu, ini di rumah ini Bu, tapi tidak. Sepertinya sudah cukup yang bisa kami sampaikan di hari ini pada materi yang sudah kami sampaikan juga. Lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah dan kata sikap maupun sikap kita yang tidak berkenan di hati Ibu, kami sekali lagi mohon maaf. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, terima kasih semuanya sudah kasih sharing pengalaman. Di sini kita juga mau ada kasih gift sebagai bingkisan buat ibu-ibu supaya terima kasih udah meluangkan waktu ya Bu. Udah kasih kita pengalaman yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk kita terutama yang belum berkeluarga, belum punya anak, itu sangat mengedukatif buat kita juga. Terima kasih Ibu-ibu.